Selamat malam semuanya. Sebelumnya nih share screen-nya udah kelihatan belum? Udah. Oke, jadi buat mentoring hari ini kayaknya mau ngebahas kuis yang kemarin yang dari kelasnya Bu Julia. Ada 4 soal ini, eh, eee, ya coba kita bahas dari nomor satu. Di nomor satu ini udah dikasih tahu buat batas-batasnya, batas X-nya itu dari 0 lebih besar ini sampai dari 0 sampai 2, terus, batas Y-nya ini dari X kuadrat, Y nih 8 min 2X. Nah, eee, mungkin kalau dari gambar ini sendiri dari persamaan ini sendiri, itu udah bisa kelihatan, buat fungsi X ini, itu, fungsi yang konstan dan sedangkan fungsi yang Y ini, itu fungsi eh, batas yang, berupa fungsi gitu. Jadi, buat ketentuannya sendiri, kalau untuk batas yang konstan itu buat batas integral yang di luar, sedangkan yang fungsi itu di dalam. Jadi sebelum kita pakai batas X itu diintegralin terhadap Y-nya dulu gitu. Mmm, Simpelnya gitu. Jadi sekarang, eee, kalau dari kalau untuk batasnya yang pertama ini kan 0 dari X itu, ada di antara 0 sampai 2. Berarti X sama dengan 0 itu kan sejajar sama sumbu Y, dan ini X sama dengan 2 di sini. Udah gitu, terus langsung buat yang persamaan Y. Persamaan Y-nya itu kan ada 2, X kuadrat, ini Y sama 8 min 2X. Nah, untuk itu kita bikin garis yang pertama dulu nih, batasnya. Kita, kayak kita tulis kayak gini aja, kita ngeumpamain kalau X-nya 0, Y-nya dapatnya 0, terus X-nya 1, Y-nya dapat 1, dan seterusnya. Sebenarnya ini boleh sampai 3, cuman kalau sampai 2 pun nggak apa-apa, yang penting udah motong garis, pembatas yang pertama ini. Jadi untuk, ini, garisnya itu ada yang ini nih, yang warna hijau. Yang warna hijau ini sorry sorry sorry, sebentar salah. Buat yang, X kuadrat sama dengan Y, X kuadrat sama dengan Y kok gini? Kalau X kuadrat sama dengan Y ini kan, fungsi kuadrat, jadi seenggaknya ada 3 titik yang kita ambil. Nah, nanti bentuknya itu melengkung, jadi dia nggak linear. Jadi, apa ya, parabola bentuknya. Kita ambil, ini X00, 11, X-nya 2 ini dapat 4, sama ininya 9. Jadi di sini bentuknya melengkung karena dia persamaan kuadrat. Oke, dapat batas yang pertama, terus kita sama kayak tadi untuk batas yang keduanya, ambil X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3 gitu. Ini diambil X sama dengan 3, jadi biar lebih aja, biar kelihatan potongannya di mana. Jadi dapatlah ini, karena dia persamaan, biasa, jadi garisnya itu linear. Terus udah gitu, kita ambil daerah integrasinya itu yang semua garisnya itu ada gitu loh. Jadi kan pertama untuk batas X-nya itu yang pertama itu, sebentar ya, dihapus. Nih, untuk batas X yang itu pertama, ini ada X sama dengan 0, X sama dengan 2. Terus ini ada garis, Y sama dengan X kuadrat, kita bikin. Terus ini ada garis, Y sama dengan 8 min 2X, gini. Jadi yang benar-benar dibatasin sama semua garis ini kan ada yang di bagian sini nih, bagian warna biru, nih nih. Jadi ini buat daerah
daerah D. Nih, ini daerah D. Oke, yang A selesai sampai situ. Terus ini lanjut yang kedua. Poin kedua itu kita diminta buat ubah urutan integrasi. Maksudnya apa? Karena kalau dari soal yang kita dapat ini kan udah langsung ya, batasnya D itu 0, lebih besar lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 2. Gini, terus sama yang X kuadrat, ini Y 8 min 2X. Nah, sebenarnya kalau kayak gini, ini langsung bisa dibikin buat batas-batas integralnya, gini. Batas-batas integralnya kan jadi yang tadi baru dibilang, batas yang konstan itu harus di luar. Jadi dia, yang pertama ini batas X berarti dari 0 sampai 2, sedangkan ini dari X kuadrat sampai sampai 8 min 2X. Ini berarti kalau kayak gini, urutannya kan kalau yang dalam ini kan punya Y ya, berarti urutannya DY, DX gitu. Nah, kita kalau dikurungin kan lebih kelihatan nih. Jadi yang batas 8 min X ini punya DY, nih, yang batas luar ini punya X, konstan kan dia gitu. Sampai sini jelas? Kalau belum ada pertanyaan, dilanjut dulu, bentar, nanti warna merah. Nah, ini, kan yang tadi kita dapat dari pertamanya itu ini ya, bentuknya itu DY, DX. Karena dia diminta ubah urutannya, berarti kan dari DY, DX diubah jadi DX, DY. Nah, kalau udah diubah, kita ngubah ke DX, DY, karena kan ini DY-nya di luar, berarti DY-nya itu nilainya konstan. Kita ngelihat dari gambar yang poin A, jadi gini, simpelnya kalau emang dia mau yang konstan, kita langsung ambil tarik garis terluarnya aja. Berarti tarik garis terluar, Y-nya ini Y sama dengan 0, dan ini Y sama dengan 8, buat batas pertamanya. Cuman, di sini itu, oke, udah dapat nih batas konstannya dari 0 sampai 8. Tapi buat buat garis yang ini kan ada dua persamaan yang beda nih, ya kan? Kalau yang garisnya ini persamaan yang sama, itu kan langsung bisa jadi langsung kayak 0 sampai 8, terus batas X-nya sekian sampai sekian, gitu. Karena ini buat, garis yang miringnya ini 2 persamaan yang beda, kemarin dapat dari Bu Julia itu, ini kita lihat nih, perpotongannya ini kan ada di 4. Kalau kita ngelihat dari grafik atau enggak kita mau ngelihat titik potongnya, dapatnya juga, bentar, ini titik potong. Oh, nggak apa-apa. Kalau ngelihat dari gambar ini kan kelihatan nih, titik potongnya itu di 4. Jadi si persamaan Y sama dengan 8 min X sama Y sama dengan X kuadrat itu, titik temunya itu ada di 4. Berarti kita bisa ngartiin batasnya itu ada 2. Batasnya ada 2 itu jadi ini yang, sesi pertama, ruangan pertama, ini ruangan kedua. Jadi kita nulisnya buat batas Y-nya dulu, dari ini kan batas Y-nya berarti dari 0 sampai 4. Dari 0 sampai 4 kita tulis dulu 0 sampai 4 dan dibatasin garisnya kan, nih biar nggak terlalu coret-coret. Nih nih, dari Y sampai 4, berarti kan ini yang ngebatasin garis ininya yang ini, garis Y sama dengan X kuadrat, ya kan? Berarti, gini, dari persamaan X kuadrat itu kita ubah jadi persamaan Y sama dengan. Karena yang kita pengen itu, batasnya ini kan punyanya Y. Jadi, persamaannya itu harus Y sama dengan. Tadinya kan berarti X kuadrat sama dengan Y. Berarti kalau kita bikin Y sama dengan, berarti ininya jadi eh, sorry. Ini kan tadinya dari X sama dengan, buat di batas itunya, kita ngubah
Bentar, gimana ya? Ini buat batas yang pertama itu, oh iya, batas batas yang kita mau ubah kan jadi dx dy, ya kan? Jadi karena ini batas yang kita mau ubah jadi punya dx-nya itu yang itunya fungsi. Jadi persamaannya itu kan dari y sama dengan x kuadrat, kita ubah jadi x sama dengan, berarti kuadratnya ini pindah, berarti x sama dengan akar y. Berarti dari 0 sampai akar y. Gitu. Terus kita tulis dx dy ditambah ini, batas y-nya kan berarti ini. Dari sini sampai ke atas. Berarti dari 8 ditambah integral dari 4 sampai 8. Integralnya ini sama kayak tadi. Garis yang motongnya ini. Bentar. Garis yang motongnya ini kan persamaan y sama dengan 8 min 2x. Kita ubah jadi persamaan x sama dengan, karena batasnya nanti itu kan dx gitu. Jadi dari y sama dengan 8 min 2x itu dirubah jadi kita pindahin aja 2x sama dengan 8 min y. X-nya itu sama dengan 8 min y per 2. Gini. Berarti kita ambilnya dari 0. X-nya batasnya dari 0. Karena dari atas ini nih. Dari atas ini. Dari 0 sampai 8 min y per 2. Dx dy. Gitu. Jadi kalau emang disuruh rubah, yang pertama yang diprioritasin yang di luarnya ini, kita jadiin persamaan konstan. Nah, kalau buat yang keduanya itu kita ngikutin batas-batasnya tuh kayak gimana dari fungsinya. Sebelumnya ada yang belum jelas di sini? Oke, lanjut. Nah, udah lanjut dari sini. Poin C-nya itu kita disuruh hitung integrasi yang sudah dirubah urutannya pada poin B. Berarti kita disuruh ngitung tapi pakai batas-batas yang dapat dari poin B ini nih. Nih, ini. Kalau emang kita ngitung luas atau massa, itu nggak ada fungsinya nih di sini. Jadi langsung integral, langsung dx dy gitu. Kalau emang nggak ada fungsi yang dikasih, jadi kita langsung kayak gini aja. Nah, udah dari sini, berarti kan yang harus kita integralin di sini, yang harus kita integralin pertama, untuk yang suku ini dulu nih. Untuk yang suku ini kan berarti ini nih, persamaan yang dalam. Berarti anggap aja di sini kan berarti 1 ya. Nah, 1 kita integralin terhadap X. Berarti dapat X dengan batasnya ini. Nah, kita zoom. Nih. Jadi X batasnya ini akar Y sampai 0. Ini dari yang integral sini. Berarti tinggal nanti diintegralin terhadap Y. Nah, udah di itu kita masukin batas-batasnya dari akar Y. Berarti berarti dari X-nya ini, X-nya itu tuh kita ubah. Karena kan tadi diintegralin terhadap X. Berarti dari suku X-nya itu kita ubah ke batas-batasnya. Berarti kan kayak jadi akar Y minus 0. Ya 0-nya nggak usah ditulis, gak apa-apa. Jadi udah nih, dari persamaan minus Y, akar Y, kita integralin lagi terhadap Y. Nah, jadi kan yang ada ini kan apa namanya, suku Y. Jadi dari suku Y itu akar itu sama aja kan kayak Y pangkat setengah. Nah, berarti diintegralinnya berarti Y-nya ini pangkatnya ditambahin 1. Y-nya pangkatnya tambah 1 berarti setengah ditambah 1 dibagi
eh oh ya, dibagi setengah ditambah 1 gitu. Jadi nanti dapat hasilnya 2/3 Y pangkat 3/2. Nah, dari sini itu kan masih ada batasnya ya. Masih ada batasnya si 4, dari 4 sampai 0. Nah, untuk 2/3-nya ini dimin aja karena dia udah konstan. Nah, berarti nanti tinggal 4-nya ini kita pangkatin 3/2. Jadi kan kayak 4 pangkat 3/2 dikurang 0 pangkat 3/2 gitu. Jadi suku Y-nya ini kita ganti. Jadi apa yang diganti itu sesuai sebelumnya itu dia diintegralinnya itu terhadap apa gitu. Jadi udah yang sebelah sini dapat dan yang sebelah kanannya juga sama aja kayak tadi ini diintegralin diintegralin kayak ini, kayak yang sebelah kiri tadi. Hasilnya itu kalau dijumlahin dapatnya ini 28/3 gitu. Hmm, ya. Ini kan Y. Jadi ini Y-nya, batas Y-nya ini kan 8 sampai 4, berarti 8 min 4 dikurang 8 kuadrat min 4 kuadrat gitu. Karena ini Y kuadrat gitu. Kayak yang tadi. Udah di situ sebelumnya sebelum lanjut lagi masih ada yang ditanyain? Oke, kalau nggak ada ini lanjut ke soal nomor 2. Kita disuruh nyari massa nomor D dari soal nomor 1. Nah, buat masanya ini nih tadi rho itu tuh emang ada, cuman kan rho-nya ini dianggap 1 ya. Nih, rho dianggap sama dengan 1 berarti sama aja. Ini dari ini pertama makainya yang batas yang pertama karena kan udah bebas ya. Kita disuruhnya cuma nyari massa. Berarti dari integral batas 2 sampai 0 integral 8 minus 2x sampai dari x kuadrat. Terus ininya rho gini. Bentar. Integral 0 sampai 2 integral x kuadrat 8 min 2x rho dy dx. Ini kalau dikerjain dari awal berarti ini langsung tulis integralnya 2 sampai 0. Nih, yang ini kita integralin dulu berarti ini y dengan batas-batas 8 minus 2x sama x kuadrat dx. Tuh. Terus kita lanjutin gini. 2, 0, batas atas dikurang batas bawah. Berarti 8 min 2x dikurang x kuadrat dx. Dari persamaan ini kita integralin terhadap x nih. Berarti jadi 8x minus ini jabarin deh. Minus 2x kuadrat per 2. Terus ini minus x pangkat 3 per 3. Batasnya dari 2 sampai 0. Yang x-nya ini kita ganti jadi 2 min 0. Jadi 8 dikali 2 minus 0 dikurang. Ini bisa dicoret. Berarti 2 kuadrat minus 0 kuadrat dikurang kurang 2 pangkat 3 minus 0 pangkat 3 per 3. Nih.
Hasilnya dapatnya dari fungsi yang sama, cuman kita beda batas-batas. Nah, ini juga jadi salah satu kita bisa ngelihat hitungannya salah atau benar. Jadi kalau emang ininya sama, karena kan ini dari dari bangun yang apa? Dari dari daerah yang sama, cuman beda di urutan batas-batasnya aja gitu. Untuk yang ini, kalau untuk MX itu nanti berarti tinggal Rho dikali Y sama kayak tadi. Terus kalau MY ini buat nyari momen, ini Rho kali X. Nanti di akhirnya tanyain X bar sama Y bar. Itu. Mungkin untuk perhitungannya itu sama aja. Jadi mau coba bahas yang ini, yang lingkaran. Jadi kalau buat nomor 3 itu ada tulisannya. Diketahui integrasi R kiri atas yang dibatasi oleh nih dari persamaan ini dipotong oleh Y sama dengan X. Gitu. Sebelumnya kalau kita mau ngubah dari persamaan, kalau persamaan yang masih ada X-Y-nya itu nama persamaannya apa? Kartesi apa ya? Lupa. Pokoknya ada, kalau nggak salah Kartesian ya. Lupa. Kartesian sama kalau yang udah bentuknya V sama theta sama R itu namanya polar. Nah, sebelumnya ini buat persamaannya itu R cos theta itu sama dengan X, R sin theta itu sama dengan Y. Nih, dua persamaan yang dipegang. Bentar. Sebentar. Lanjut ya. Nih, ini buat persamaannya. Jadi kalau udah ditanyain persamaan lingkaran, itu kita udah pakai persamaan polar. Nah, tapi sedangkan itu untuk batas-batasnya ini itu masih persamaan kartesian, sudut kartesian. Apa ya, lupa, pokoknya nama satu lagi. Oke. Sebelumnya ada ini nih ininya X minus A kuadrat ditambah Y minus B kuadrat sama dengan R kuadrat. A sama B ini, A, B, itu pusat lingkaran. Nah, kalau dari persamaan ini kan ada X minus 5 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Berarti kalau dari ini kita bisa lihat nih, berarti dari Y-nya ini kan sama aja kayak Y min 0 kuadrat. Tapi kalau di X ini ada 5 nih, berarti pusat lingkarannya itu kita bisa diambil 5,0. Berarti di titik 5,0. 5,0 kan berarti di sini ya. Nih, untuk itunya. Nah, kita dapat itu. Nah, sama dengan R kuadrat. Nih, berarti R kuadrat itu sama dengan 25, R-nya itu sama dengan 5. Berarti dari situ kita ambil jari-jarinya 5. Set. Gitu. Dapat lingkaran. Kita bikin lingkarannya dulu. Udah dapat.
titik pusat sama lingkarannya. Terus tadi kan juga ada bilang nih, dipotong Y sama dengan X, berarti 0 sama dengan 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan seterusnya. Sampai dia memotong semuanya nih. Gitu. Udah sampai situ. Nah, sekarang kita buat nentuin batas-batasnya. Kalau buat batas polar itu udah pasti gini, dari integral dx dx dy atau dy dx itu diubahnya jadi integral r dr d theta. R-nya ini pasti ngikut nih. Udah pasti ada, kemarin ada asal mulanya dari pakai Jacobian. Cuman ini udah jadi rumus pastinya. Nah, sekarang kita nyari batasnya. Kalau batas tetanya ini, nih, kalau batas tetanya ini, berarti kan ini, batas teta, batas sudutnya. Sudutnya kan berarti di sini 0, ini pi per 2, ini pi per 2 pi, 3 per 2 pi, terus ini 2 pi. Nah, udah kayak gini semua, berarti kan kalau sedangkan ini, nih, ini secara logikanya, karena ini kan sumbu Y sama dengan X, berarti dia motong persis di tengah-tengah di kuadran 1 ini. Nah, berarti seenggaknya ini bisa diartiin ini itu pi per 4 atau 45 derajat. Gitu. Berarti ini kan buat yang kiri atas. Nih. Kiri atas sama kayak tadi. Berarti untuk persamaan luarnya ini pasti konstan. Berarti kita bisa ngambil batasnya ini dari pi per 4 sampai pi per 2. Nah, untuk batas R-nya ini sekarang kita ngambil dari persamaan yang tadi nih. Nih. Ini diubah-ubah. Jadi nanti akhirannya kita ituin bentukannya, kan nanti ada persamaan X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat, sama yang nih R cos theta itu X, R sin theta itu Y. Nah, ini sebenarnya kita ngejabarin aja sih. Sebenarnya dijabarin nih dari X min 5 dikali X min 5, karena kan dia kuadrat. Itu nanti dapatnya dapatnya X kuadrat min 10X plus 25 plus Y kuadrat sama dengan 25. Nih, sama dengan 25 udah ada sini. Berarti 25 ini dipindahin ke kiri. Berarti kan dia 0 ya. Habis. Berarti tinggal X kuadrat. Ini tulisin deh. Nih, pakai merah. Dijabarin dapatnya X kuadrat min 10X plus 25 plus Y kuadrat sama dengan 25. 25 sini bisa coret. Berarti sisanya X kuadrat min 10X plus Y kuadrat sama dengan 0. Nah, kita biar dapat R kuadrat itu kan tadi X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi 10X-nya kita pindahin. Jadinya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10X. Nah, tadi 10X itu, kalau X itu kan R cos theta. Kita langsung bisa artiin, jadi R kuadrat sama dengan 10 R cos theta. Nah, R-nya kita coret. R sama dengan 10 cos theta. Berarti batas R-nya itu dari 0 sampai ini. Gitu, langsung bisa dimasukin. Dari 0 sampai 10 cos theta. Gitu.
udah kita masukin, ini sama kayak tadi, R setengah R kuadrat, ini integral dari R terhadap DR. Di situ batasnya kita masukin, berarti kan jadi 10 cos theta kuadrat, itu bisa langsung jadi 100 cos kuadrat theta. Ini setengahnya ini karena konstanta kita bisa pindahin ke depan biar nggak terlalu ngeganggu. 100-nya juga kita pindahin ke depan, dia konstanta. Jadi kalau emang ada angka tapi perkalian, itu boleh langsung pindahin ke depan. Tapi kalau ada tambah-tambahannya itu lebih baiknya ditahan dulu. Tapi kalau udah langsung perkalian kayak gini, ini langsung bisa dipindahin aja ke depan. Jadi ini 50 cos cos kuadrat theta. Ini ada catatannya dari Bu Julia. Kemarin itu persamaannya cos kuadrat itu 1 plus cos 2 theta per 2. Tapi kalau sin kuadrat theta itu 1 minus cos 2 theta per 2. Nah, ini cos kuadrat ini kita jadiin kayak gini. Terus duanya ini sebagai pembagi kita pindahin ke depan lagi. Jadi hasilnya 25. Nah, 1 ditambah cos 2 theta kita pisah integralnya. Kenapa dipisah? Karena biar gampang. Jadi nanti cos 2 theta ini nih. Nih. Jadi cos 2 theta nih integral batasnya pi per 2 ini pi per 4 ditambah sama batasnya. Nah, kalau buat cos udah ada bentuknya cos 2 theta d theta. Ini kita misalin si 2 tetanya. Jadi misalnya 2 theta itu U. Nah, DU berarti DU itu kan turunan dari U. Ini sama-sama kita turunin. Kita turunin jadinya 2 d theta. Nah, ini kan d theta ya. Biar jadi d theta sama dengan, berarti kan jadi d theta sama dengan DU per 2. Makanya ini cos UDU ini setengah dapat. Gitu. Setelah itu langsung masukin batas-batasnya. Tetanya ini. Jadi karena tadi diintegralin terhadap theta, berarti yang theta-tetanya aja kita ganti batas-batasnya. Jadi ini sin 2 pi per 2 dikurang sin 2 pi per 4. Tuh. Cuman kemarin itu katanya nggak boleh pakai kalkulator sih buat yang ininya. Gitu. Sebelumnya buat ini ada yang mau ditanyain dulu. Oke. Dit, mau nanya Dit, Oh iya, untuk penentuan daerahnya gimana ya? Maaf, gua kelewatan. penentuan daerah yang mana? Yang nomor 3. Kenapa yang diarsir yang bagian situ? Oh, buat yang nomor 3 ini, Bang. Iya, Dit. Oh, ini. Pertama, sama kayak yang tadi awal. Kenapa di arsirnya bagian ini? Jadi, tadi kan dari batas-batasnya ini, batasnya lingkaran ini, terus sama Y ini. Set, kita potong kayak gini. Nah, tapi kan belum ada arsirannya kan, berarti ada yang ini atau enggak yang ini. Cuman kalau kita lihat lagi dari soal, di soal itu dikasih tahu nih yang ini, kiri atas. Itu. Makanya kemarin ngambil yang atas ini. Gitu. Yang sebelah kiri atas ini. Diambilnya. Itu. Kejawab, Bang? Oh, oke Dit. Makasih Dit. Lanjut. Oke. Terus lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini soal yang udah dikasih taunya itu lebih enak sih. Jadi dikasih taunya itu langsung persamaan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, berarti kalau yang kayak gini, kan yang tadi udah dibilang
tadi yang udah gue bilang ya. Buat ini kenapa tebel banget? Buat ini kan berarti buat batas-batasnya itu tadi ada yang X minus A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini kan berarti nggak ada kan? Berarti 0. Berarti bentuknya itu dia tadi X minus 0 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat. Jadi pokoknya langsung bisa diartiin kalau dia nggak ada kurung-kurungan atau langsung bentuknya X kuadrat Y kuadrat sama dengan sekian, itu berarti titik pusat lingkarannya itu ada di 0,0 dari sini. Nih, berarti ini kan 0,0. Cuman di sini ada double lingkaran. Nah, double lingkaran dari mana? Tadi kan ini yang 9 sama 4 ini kan masih R kuadrat. Berarti akar dari 9 ini 3, akar dari 4 ini 2. Kita gambarin dua lingkaran. Di pusat yang sama 0,0. Yang pertama itu jari-jarinya 2 dan ini jari-jarinya 3. Nah, daerah integrasinya itu yang dibatasin sama dua lingkaran ini, berarti yang dalamnya ini dong. Nih. Nih, dibatasin sama ini berarti yang dalamnya sini nih. Semua satu lingkaran. Nah, kalau udah satu lingkaran kayak gini, buat batas pi-nya itu langsung 360 derajat atau sama dengan dari 0 sampai 2 pi. Kalau buat batas sebentar. Oh iya, betul. Nih. Oh, oke. Baru ingat. Jadi kan dari persamaannya ini kan masih pakai persamaan yang satu lagi, yang selain polar, yang masih X sama Y. Nah, berarti yang tadi kita batasin ini 2pi 0 dari 2 sampai 3. Ini tahu dari mana? Dari sini nih. Nih. Dari batasin sini. Nih. Berarti ininya dari 2 sampai 3. Gitu. Yang rumus kita diminta itu inersia Y itu batas ini X kuadrat. Berarti rho X kuadrat dx dy. Nah, yang tadi dibilang X itu kan R cos theta. Berarti ini diganti ke R cos theta kuadrat. Itu. Terus tinggal tambahin R dr d theta. Ini pokoknya R dr d theta ini udah jadi satu paket kalau diubah ke inian polar. Nih. Gitu. Untuk ngitungnya sih sama ke bawahnya. Sama kayak tadi ini yang permisalan ini. Dapatnya yang tadi dijabarin. Itu makanya jadi bisa dipermisalkan sampai cos UDU. Gitu. Sebelumnya ini aja sih ya. Materi dari kuis yang kemarin. Jadi kalau dari kuis yang kemarin cuma sampai sini. Terus kalau nggak salah ada materi tambahan. Cuman gue belum ada materinya. Buat yang integral lipat 3 itu sama aja sih. Cuman dia ada tambahan integral sekalinya lagi gitu. Mungkin sebelum ini diudahin ada yang mau ditanya dulu dari Itu 2pi itu kenapa bisa 2pi? Sedangkan kan batasan Y-nya itu adalah 3 minus 3 sama 3. Kenapa diterjemahkan menjadi 2pi? Oh, karena ini langsung lingkaran, Bang. Berarti Jadi batasan apapun, misalnya ada garis, persamaan garis, berarti itu menjadi batasan dari Y berarti. maksudnya gimana, Bang? Maaf, Bang. Misalnya ada persamaan garis, contoh Y sama dengan X.
Nah, itu kesamaan X itu menjadi batasan dari DY-nya berarti atau bagaimana? Eh sebenarnya kalau buat batasan dari DY atau DX-nya itu balik lagi yang ke ini pengertiannya. Kalau untuk batasan yang di luar ini itu harus sifatnya itu harus konstan, nggak boleh fungsi. Nah, tapi kalau untuk di ini apa yang di sini yang di sini itu sebenarnya kalau 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 salah kemarin tuh gue juga cuma masukin ke rumusnya bang. Jadi dimasukin ke rumusnya itu kalau di rumus itu integral ini DA maksudnya batas-batasnya nanti rho x kuadrat dx dy. Ini udah urutan dx dy-nya bang. Hmm. Nah, buat batasan luar itu karena kan kita mau ngerubah ini ke persamaan polar. Kalau persamaan Iya. polar itu batas terluarnya itu udah pasti d theta bang. Jadi makanya batas 0 sampai 2pi ini langsung dimasukin keluar karena kan emang ini lingkarannya secara keseluruhan gitu bang. Ini seandainya bukan lingkaran, taruhlah persamaan garis gitu, bukan lingkaran. Artinya yang Ya. menjadi batasan dari DY itu berarti dari ini ya, yang batasan luarnya juga ya berarti ya, secara Eh, vertikal berarti. ya selama dy-nya itu di luar bang. Kayak yang tadi buat contoh nih. Nah ini kan ada dua batasan ya bang ya. Ada Ya. dua contoh batasan nih dari yang ini Ya. sampai yang ini Hmm. gitu. Ini Hmm. buat contoh yang luarnya itu tuh harus konstan. Jadi bisa aja kalau abang mau pakai dx dy atau dy dx itu bisa aja bang. Hmm. Cuman kan kalau dari soal ini kita dapat kayak gini, berarti secara langsung kasat mata kita langsung bisa ngelihat kalau yang x-nya ini yang konstan bang. Oh, iya, Nah iya. kalau emang udah kelihatan kayak gitu berarti x-nya yang di luar karena dia langsung Berarti konstan dari 0 sampai 2. yang ada persamaan-persamaan itu yang ada konstan itu taruhnya yang dalam berarti ya? Iya bang, gitu. Karena supaya nanti pas di hasil akhirnya itu udah angka semua, udah nggak ada persamaan lagi. Oke, itu aja Bang. Makasih, Dit. Oke bang. Untuk yang lainnya ada lagi kira-kira? Dit, gue mau nanya, Dit, gue mungkin baik ke nomor 1 ya, gue ketinggalan juga. Nomor 1 Uh, nih cara lu penentuan daerahnya gimana ya? Karena saat gue kuis juga kemarin, gue salah di penentuan daerah, gue malah daerah yang bagian bawahnya gitu loh. Oke. Kalau yang tadi nih bang, kalau cara nentuin kalau dari gue sendiri bang ya, cara nentuin daerahnya itu kita kalau gue sendiri gue langsung lihat batasnya bang. Pertama batas yang paling gampang dulu buat batas x-nya ini. Kan dari soal ini kan dapatnya ini ya. Nih. Berarti yang paling simpel x sama dengan 0 di sini, x sama dengan 2 di sini. Kita langsung dapat batasan x. Terus yang tadi gue bilang nih, gue nyari buat garis-garisnya. Ini buat yang x kuadrat. Nah, terus nanti yang ini buat yang fungsi 8 min 2x. Akhirnya gue dapetnya kayak gini, Bang. Ini buat yang y sama dengan 8 min 2x. Dan yang ini y sama dengan x kuadrat. Gitu. Nah, mungkin kalau nggak salah yang tadi gue tangkap, mungkin kemarin tuh ngambil yang di sini, Bang ya. Iya, gue di situ. Yang merah. Iya. Nah, sebenarnya simpelnya namanya ini kan buat soal yang ini kan berarti batas-batas secara keseluruhannya, batas-batas dari si bidang D-nya ini nih, dari si apa namanya? Ya dari bidang D-nya itu berarti secara simpelnya untuk bidang D-nya ini diusahakan semua sisinya itu tuh sesuai sama batas-batas yang ada, Bang. Contoh kenapa gue milih yang ini, karena ini nih udah dibatasin nih. Sebelah kiri ini dibatasin, sebelah kanan ini dibatasin. Berarti seenggaknya ini nih si D-nya ini ada di wilayah ini.
terus ada tambahan batasan lagi, garis yang ini sama garis yang ini, yang Y sama dengan X kuadrat. Nah, berarti secara nggak langsung kalau gue sendiri, itu gue langsung ambil yang tengahnya Bang, karena ibaratnya daerah yang gue pilih ini, itu mencukupi semua garis yang ada, yang jadi persyaratan buat batasannya. Kalau buat yang bawah, kenapa yang bawah enggak? Padahal kan yang bawah juga ngebatasin nih, yang X sama dengan 2 sama garis ini. Nah, cuman yang bawah ini nggak dibatasin sama yang ini, yang Y sama dengan 8-2X ini, Bang. Kira-kira udah ngejawab apa belum, Bang? Iya, Dit, menjawab, Dit. Makasih ya. Oh ya, Bang. Dit, sama ini yang tadi nomor 4 ya, yang Oh, pokoknya yang ada ro-ro gitu, iya. ro itu tuh nggak perlu dihitung ya, langsung hilang aja atau gimana? Kalau dari kemarin sih row ini ditulisin sama dengan 1 sih, Bang, nih, dari soal. Sebentar. Nih, diketahui bahwa row sama dengan 1. Jadi kan 1 juga diintegralin juga cuma jadi X gitu, Bang. Nih. Makanya dia 1, ini dihilangin juga nggak apa-apa sih. Karena dianggap 1 doang dia. Oh, itu udah pasti dari soal ya, ro itu. Tahu angka ya ro itu dari mana? Iya, pasti ada dari soal. Row ini pasti 1 sih, Bang, kalau nggak dikasih tahu. Oke. Ya udah itu aja sih, Dit. Makasih ya. Oke, Bang. Kira-kira dari teman-teman yang lainnya atau Bang Kakak yang lainnya? Kalau udah nggak ada, mungkin ini aja. Mungkin kalau kurang lebihnya mohon maaf. Makasih semuanya udah ikut di mentoring. Misi